Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faris Arazi, NIM 2003-1096 dari kelas PJKR 2C. Kita masuk materi yang pertama, yaitu tentang profesi, profesional, profesionalisme, profesionalitas. Yang pertama ada profesi. Profesi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI adalah bidang pelajaran yang dianalisasi pendidikan, keahlian, keterampilan, kejujuran dan sebagainya. Menurut Siti Hafisyah, profesi adalah suatu pekerjaan yang dikerjakan sebagai sarana untuk mencari nafkah hidup, sekaligus sebagai sarana untuk mengabdi kepada kepentingan orang lain atau orang banyak, yang harus diiringi pula dengan keahlian, keterampilan, profesionalisme, dan tanggung jawab. Profesional bersangkutan dengan profesi yang membutuhkan kepandaian khusus untuk menjalankannya. Menurut ahli Botloli, profesional adalah orang yang disiplin dan menjadi kerasan dalam pekerjaannya. Sedangkan menurut Heri Swada, profesi ialah seorang yang ahli di bidangnya dan mengandalkan keahlian tersebut sebagai mata pencariannya. Profesionalisme adalah kemampuan untuk memasuki ajang kompetensi sebagai analisi menghadapi globalisasi. Sedangkan menurut ahli Botloli, profesi berarti sikap seorang profesional atau profil. Sedangkan menurut Corlet Alfonso, profesionalisme adalah kebocoran sinestetik antara kemampuan yang memiliki oleh birokrasi dengan kebutuhan tugas. Yang terakhir, profesionalisme. Profesionalisme adalah sikap para anggota profesi yang benar-benar sekaligus sungguh-sungguh pada profesinya. Profesionalitas adalah suatu sebutan terhadap kualitas sikap para anggota profesi pada profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk dapat melakukan tugas mereka. Ya, kita masuk materi yang kedua. Materi yang kedua adalah apa itu peran guru sebagai pendorong kreativitas. Kreativitas guru dalam profesi pembelajaran sangatlah penting karena menentukan daya tangkap siswa sehingga berpengaruh pada potensi belajar siswa. Kreativitas guru dalam proses pembelajaran juga mempengaruhi minat dan motivasi siswa dalam mengikuti pelajaran di sekolah. Menurut Moreno, yang penting dalam kreativitas itu bukanlah penemuan suatu yang belum pernah ditemui oleh orang sebelum, melainkan bahwa produk kreativitas itu merupakan suatu yang baru bagi seseorang dan tidak harus merupakan suatu yang baru bagi orang lain atau dunia pada umumnya. Misalnya, seorang guru menciptakan metode pengajaran dengan diskusi yang belum pernah dia pakai. Kreativitas adalah sebagai kemampuan untuk menciptakan suatu produk baru, baik yang benar-benar baru sama sekali mampu, yang merupakan modifikasi atau perubahan dengan mengembangkan hal-hal yang sudah ada. Adapun elemen-elemen yang perlu diperhatikan dalam manajemen kelas. Yang pertama, elemen yang bisa diobservasi. Menggunakan ruangan kelas, menggunakan waktu, aktivitas belajar, mengajar, interaksi atau komunikasi, suasana, fasilitas kelas. Yang kedua, ada elemen tersembunyi, faktor individual, kognitif, dan efektif, faktor kelompok, dan faktor pergaulan luas, budaya, dan lain-lain. Yang ketiga ada elemen inti. Elemen inti yaitu waktu dan tempat, engagemen, dan partisipasi. Tujuan manajemen kelas adalah mewujudkan situasi dan kondisi kelas yang memungkinkan peserta
didik untuk mengembangkan kemampuan. Yang kedua, menghilangkan berbagai kendala yang menghambat terwujudnya interaksi pembelajaran. Yang tiga, menyediakan dan mengatur fasilitas yang mendukung dan memungkinkan belajar sesuai dengan lingkungan sosial, emosi, dan intelek siswa dalam belajar. Yang keempat, membina dan membimbing siswa sesuai dengan latar belakang sosial, ekonomi, budaya, serta sifat-sifat individu. Kita masuk materi yang ketiga. Menurut saya, keprofesian seorang guru adalah sebagai mengajar. Mengajari murid di sekolah merupakan tugas utama seorang guru. Tulisan ini sangat penting mengingat tanpa pengajaran dari guru, murid akan kesulitan untuk memahami materi pelajaran. Dengan adanya guru, murid dapat dengan mudah memahami suatu materi hingga proses belajar mengajar berjalan dengan baik. Yang ketiga, mendisiplinkan murid. Seorang murid yang berada di sekolah diwajibkan untuk patuh dengan aturan yang ada di sekolahnya, dan seorang guru bertugas untuk mendisiplinkan para murid untuk mengikuti aturan di sekolah dan belajar dengan tertib di sekolah. Sebaiknya guru mencontohkan yang baik dalam hal kedisiplinan. Sebagai wali kelas di sekolah, guru tidak hanya mengajar suatu mata pelajaran tertentu, tetapi juga bertugas sebagai pengelola kelas. Pengelolaan kelas ini termasuk memantau jumlah murid yang hadir setiap hari dan juga menyusun struktur kelas seperti ketua kelas, wakil ketua kelas, bendahara, sekretaris, dan lain-lain. Pembimbing dan mengarahkan murid. Kegiatan di sekolah tidaklah sebatas belajar dan mengajar mengenai materi sekolah. Di sekolah, seorang murid juga akan terbentuk karakternya. Guru bertugas untuk membimbing dan menggerakkan murid agar dapat berperilaku dengan baik, juga menaati peraturan dan yang berlaku. Melatih murid tidak hanya menyampaikan materi pelajaran, guru bertugas untuk memberikan latihan dan ujian kepada murid. Latihan sangat dibutuhkan bagi seorang penimba ilmu agar materi yang sudah diterima diaplikasikan dengan baik. Sedangkan ujian berfungsi untuk mengetahui sampai mana tingkat pemahaman. Guru bertugas untuk melatih murid. Mengevaluasi pelajaran murid. Banyak murid di kelas memiliki potensi tidak merata yang memahami setiap murid. Apalagi setiap murid memiliki tingkat kecerdasan yang berbeda. Guru bertugas untuk mengevaluasi setiap murid untuk mengetahui sampai mana tingkat pemahamannya. Evaluasi ini berguna sebagai orang tua murid untuk mengetahui sejauh mana anaknya memahami pelajaran sekolah. Memberi penilaian. Nilai pada ujian sekolah berfungsi sebagai patokan sampai mana seorang murid memahami materi pelajaran yang diberikan. Yang terakhir, peran guru di sekolah. Guru di sekolah tidak hanya bertugas untuk menyampaikan materi kepada siswa. Guru di sekolah juga memiliki peran untuk merangkul para siswa yang masih dalam usia belia agar tidak terjerumus hal yang buruk. Guru di sekolah sebagai pengamatan orang tua, apalagi siswa menghabiskan lebih banyak waktu di sekolah daripada di rumah, sehingga guru dapat menjadi motivator bagi siswa sebagai penasehat dan juga pembimbing. Mulia tugas seorang guru di sekolah, sehingga sebagai siswa tentu harus menghormati guru, karena ini sebagai bentuk terima kasih terhadap guru yang sudah bersusah payah mengajari kita.